Lawang Sewu, wisata mistis dan sejarah di Semarang. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Meskipun kenyataannya jumlah pintunya tidak mencapai 1000. Seperti apa kisahnya? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kantor pusat kereta api se-Indonesia, dulu cikal bakalnya ada di kota Semarang, di Gedung Lawang Sewu ini. Nah, karena Semarang adalah sebuah kota yang dianggap panas oleh Belanda, mereka meminta arsitek untuk mendesain pintu yang sangat banyak untuk mempengaruhi ruangan kerja supaya tidak gerah gitu. Sehingga terciptalah ada 928 pintu di Gedung Lawang Sewu seluruhnya. Jadi memang sebenarnya hampir 1000 meskipun belum benar-benar 1000. Awal kata sewu itu dari masyarakat maksudnya banyak gitu ya. Ada maksud lain selain dari arti sebenarnya yang 1000 gitu. Ini kita ke tengah halaman, ini ada pohon besar di bagian tengah halaman yang ditanam sejak 1918. Jadi pohon ini pun ditanam oleh Belanda untuk memperingati waktu itu ada ulang tahun kereta api Belanda. Nama perusahaannya bernama Nederland Indische Spoorweg atau NIS. Kemudian di sebelah kanan kita ini ada sudut gedung A, di situ terpasang sebuah kaca patri atau stained glass buatan dari kota Delft, Belanda. Jadi kaca ini beda dengan gedung, kaca sudah jadi dikirim dari Belanda menggunakan kapal dagang untuk menghias bagian dalam gedung dan membuatnya terang tanpa energi listrik gitu. Gitu. Sambil kita masuk. Gedung A ini dibangun lebih awal, tahunnya 1904, tepatnya 27 Februari 1904. Sementara gedung B di belakang kita nanti dibangun lebih modern tahun 1916. Ada selisih sekitar belasan tahun ya. Nah, istimewanya gedung A ini dibangun menggunakan material-material impor, berbeda dengan gedung B nanti. Jadi kalau A ini seperti batu-batu tangga, hiasan-hiasan, ini batu-batu granit impor dari Jerman. Kemudian bagian dalam ini lantainya marmer dari Italia dan masih originalnya, termasuk yang pecah-pecah ya, karena untuk menjaga kualitas originalitas gedung. Jadi meskipun pecah, selama tidak hilang kita tetap gunakan gitu. Kemudian di bagian dalam gedung ini tadi kaca patrinya ya, memang kaca patri ini harus kita lihat dari dalam untuk melihat keindahan kacanya. Kalau di luar polos tepat gitu ya, seperti ini. Kalau mau agak naik itu biar lebih detail. Kualitasnya sangat bagus ya Mas ya? Iya. Kalau bangunan dulu sama sekarang sangat jauh ya? Iya, tentu. Karena standarnya Belanda dengan standarnya Indonesia beda. Iya. Apalagi ini gedung mewah ya di Belanda, tempat pusatnya kereta api. Jadi kereta apian Indonesia itu pertama di Semarang, Pak. Yang di Indonesia maksudnya? Se-Indonesia. Oh, berarti pertama di Semarang ya? Pertama di Semarang. Nah, pusat kantornya di Gedung Lawang Sewu ini. Ini sama ya tadi, material batu-batu alam granit. Mereka menggunakan batu juga beralasan karena ada akulturasi budaya, Pak. Di Jawa itu banyak candi Hindu Buddha. Jadi mereka akulturasi dengan batu supaya mirip candi dan gedung. Batunya nih beda banget kayak batu-batu yang sekarang ya Mas ya? Iya, karena granit impor. Jadi Belanda mencari granit terbaik, mereka lakukan di Jerman. Bahkan di Belanda tidak ada. Jadi tidak mungkin mereka menggunakan kualitas Asia, karena ternyata alamnya untuk granit paling bagus di daerah sana. Terus kaca ini Pak Arif ini juga memiliki beberapa arti, termasuk ada dua wanita di bagian bawah, itu namanya Dewi Fortuna dan Venus. Yang kiri itu Fortuna membawa api, yang kanan Venus membawa guci berisi air.
Kalau dipertemukan jadi uap. Di tengah-tengahnya Dewi ini ada uapnya, Pak. Oh. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Seperti awan. Di bagian dalam dari uap itu ada roda terbang. Heeh. Roda terbang itu artinya perkereta apian. Oh, filosofinya berarti seperti itu ya? Ya, jadi energi yang untuk menggerakkan perkereta apian itu ditemukan dari api dan air yang disatukan. Itulah mesin uap gitu. Kemudian di bagian atas dari kaca ini adalah rempah-rempah yang diangkut oleh kereta api Belanda menuju ke pelabuhan dagang Semarang, Tanjung Mas waktu itu Pak, itu pelabuhan pertamanya. Untuk diteruskan menaikkan kapal menuju ke Belanda gitu. Jadi tujuan utama kereta api itu bukan untuk mengangkut orang, melainkan untuk Dagang bumi. hasil bumi ya? Ya. Itu yang atas-atas banyak gambar-gambar juga itu, Ya, itu ada kaitannya juga ya Mas? Kaca terpisah itu simbol-simbol kota besar di Belanda Pak. Seperti yang sebelah kiri paling atas itu Amsterdam. Amsterdam. Ya. Lambang merah 3 cross itu Amsterdam. Sisi paling bawahnya itu Utrecht. Ya, sebagian yang saya sudah tahu detail seperti yang di kanan atas itu Den Haag, yang paling bawah itu Rotterdam. Yang kayak Jakarta itu apa Mas? Ini Jakarta benar. Oh Jakarta ya benar ya? Oh. Kalau sekarang diganti Monas ya, kalau dulu Pedang. Oh dulu Pedang. Memang itu sebenarnya Jakarta dulu di zaman kolonial. Kalau yang kanan ini Semarang Pak. Kanannya? Iya, jadi kan bersejajar. Yang ini adalah kota pemerintahan Jakarta, kota Semarang itu kota dagang Pak. Iya. Kemudian sisi tertingginya adalah kerajaan Belanda. Wah itu ya. Jadi sebagai penguasa ya, posisinya harus paling tinggi. Gitu. Mereka itu mengincar 2 kota yang dikemas dengan sangat baik karena gunanya yang satu untuk mengatur pemerintahan, yang satu untuk dagang, untuk menghasilkan waktu itu komoditi ekspor Pak. Itu kondisi setelah Perang Diponegoro sebenarnya terjadi. Itu berarti yang Semarang ini ya? Artinya yang tempat apa tadi? Istilah representatif untuk dagang itu tadi ya? Benar. Makanya kenapa Tanjungnya di Semarang namanya emas, Pak. Bukan perak, bukan perunggu, bukan nikel, bukan logam-logam lain. Karena ini adalah jalur dagang pertama yang diemaskan. Strategis sekali di tengah Pulau Jawa, Pak. Ya, tentu mereka bangun pertama di tengah, kemudian di timur. Makanya ada Tanjung Perak, kemudian Priok itu perunggu maksudnya. Oh, Priok itu perunggu ya? Karena dia penyempurna, dia menggantikan kata perunggu menjadi Priok karena Priok itu wadah barang. Dia materialnya perunggu. Itu dulu materialnya bukan stainless seperti sekarang ya. Iya. Itu juga logam mulia jadinya gitu. Sesuai. Jadi setiap mereka memberi nama itu ada maksudnya, ada filosofinya gitu. Termasuk batu-batu ini juga. Ini adalah kepala kobra betina Pak sebenarnya. Kalau bisa tinggal mengambil ya. Saya sedang menghadap ke arah kita ya. Yang sebelah ini sama? Sekilas iya sama. Ada 8. 3, 2. Mirip kepala ya Mas ya? Mirip kepala. Ada yang melihatnya sebagai kobra dan sebagai burung hantu, tapi maksud dari pembuatannya adalah kobra betina itu akhirnya pelindung Pak. Oh. Dan ini diambil dari budaya lokal. Jadi untuk kearifan lokal mereka pelajari dengan baik. Gitu. Mereka aplikasikan. Untuk Belanda budaya itu mahal. Gitu. Iya. Sehingga mereka benar-benar pelajari, bahkan sebagian dari artefak-artefak di Pulau Jawa dan lainnya itu kan ada di Belanda gitu Pak. Iya, malah yang di sana yang istilahnya melestarikan ya. Termasuk Kota Borobudur Mas. Kalau ini area apa Mas? Ini ruang-ruang kerja. Jadi tiap-tiap ruang itu adalah ruang kerja. Seperti contohnya ini ruang kerja nomor 1. Tiap ruang punya nomor. Totalnya ada 114 ruang kerja. Nah ini kita supaya tidak kosong ruangannya kita beri display. Nanti ketika kita masuk ada sebagian tempat yang sengaja harus kosong karena itu area untuk fotografi. Oh. Jadi setiap pengunjung itu pasti akan mengincar fotografi di lorong itu karena ini ya vintage gedungnya gitu. Jadi ada sebagian yang diisi, ada sebagian yang harus kosong. Kalau ada benda malah mengganggu orang yang suka foto. Iya. Ini lukisan-lukisan baru Pak sebenarnya itu pengalaman ada stasiun-stasiun di Indonesia yang bekas bangunan Belanda gitu ya. Dan cukup banyak. Kalau mau dilihat beberapa Jatinegara, Medan dan lain-lain. Sebenarnya memang hampir semua stasiun di Indonesia itu harus mempunyai apa? Jaringan kereta apinya itu juga kan kita teruskan dari bangunan mereka. Termasuk juga ini pintu berangkas ini Pak.
Pintu brankas ya. Ya. Brankas tentu untuk benda-benda berharga termasuk arsip-arsip kantor pusat. Waktu itu Indonesia negara yang dipilih sebagai negara kedua se-Asia yang punya kereta apian, Pak. Karena dulu kan ini bagian dari Belanda. Ya. Mereka membangun pertama di India, kedua di Indonesia. Kemudian arsip-arsip itu direbutkan oleh negara-negara lain, makanya Jepang juga ingin mengambil alih gitu, karena Jepang juga ingin maju gitu, Pak. Ketika kedudukan Jepang, konon ada perebutan kekuasaan sehingga Lawang Sewu diambil alih oleh Jepang dan Belanda akhirnya terusir gitu. Ini pernah lagi bobol, Pak. Bobol orang mas? Ya waktu zaman Jepang. Oh waktu zaman Jepang. Iya, tapi tidak berhasil. Loh ini? Ini belum pernah terbuka, tapi temboknya dulu pernah bolong, Pak. Oh. Isinya sudah hilang. Artinya seperti itu. Memang mereka sangat baik mendesain pintu yang sangat tebal, kokoh luar biasa, karena kuncinya juga sudah dibawa pergi sama Belanda. Akhirnya Jepang memutuskan membobol pintu yang ada logam tapi tidak setebal ini. Gitu, di sini. Kemana lagi? Ini sisi fotografi, Pak, salah satunya. Untuk mengeksplor jumlah pintu yang banyak ya, kalau pertama dengan rapinya semua pintu berbaris-baris, Pak. Biasanya kalau orang berwisata berkeluarga kalau sekarang sementara memang hanya baru yang divaksin yang bisa masuk sehingga yang bawa keluarga belum bisa masuk sehingga belum ramai. Biasanya kan satu orang satu pintu, Pak, kalau rame-rame itu. Iya. Ya. Ilustrasinya seperti itu. Terus di bagian depan kita pajang satu buah lokomotif uap yang beroperasi di Jawa Tengah dulu. Ini termasuk sisa peninggalannya berarti ya, Mas? Sisa ya, yang masih tersisa. Satu dari sekitar 20-an kereta uap di Ambarawa yang kita bawa ke sini. Kenapa kita bawa ke sini? Karena Ambarawa sama Lawang Sewu itu satu manajemen, Pak. Gitu. Oh, gitu. PT KAI. Lawang Sewu pun miliknya PT KAI. Jadi kalau tadi kita beli tiket itu ada KAI dan KA Pariwisata, itu anak perusahaan yang mengelola. Iya. Diminta untuk mengelola. Kalau PT KAI itu berarti tetap warisan dari Belanda juga artinya ya, Mas? Dulu yang mendirikan dulu pertama itu Belanda. Iya, nama perusahaannya memang berbeda tapi itu kita teruskan ceritanya ya, benar. Dulu kan tadi saya cerita ada NIS. Sebenarnya dulu ada dua perusahaan kereta api yang maju dan sangat terkenal, namanya NIS sama SS. Bedanya NIS ini pertama tapi badannya swasta. Oh, swasta. Nah, yang SS ini negeri, kantornya di Bandung. Itulah kenapa sekarang kantor pusat KAI dipilih di Bandung, Pak. Gitu. Meskipun SS negeri, namun NIS ini yang pencetus pertama kali dan ini perusahaan yang sangat besar. Jangkauannya lebih baik karena di NIS lebar kereta api berbeda, Pak. 1,435 lebarnya, hampir 1,5 meter. Otomatis ukuran kereta api berbeda, kecepatannya berbeda. Iya. Itu yang kita tinggalkan saat ini karena standar kereta api Indonesia sekarang cuma 1,067. Kalau kita mau punya kereta cepat, kita harus bangun ulang rel kereta Indonesia karena sudah di downgrade ke 1,067 ya sekarang. 1067 itu ini kan kereta SS nih, ada tulisannya. Jadi rel Indonesia itu segini dan kita pernah punya yang lebar, sekarang sudah hilang. Iya. Gitu, Pak. Itulah kenapa belum ada kereta cepat di Indonesia. Yang kereta listrik ini, Mas? Kereta listrik katanya ada yang Bandung itu. Yang katanya dibangun dan sekarang belum, Pak, ya itu harusnya ada Shinkansen di Indonesia dan Shinkansen itu standarnya juga 1,435. Tapi kan belum aktif. Iya. Karena ya ada pandemi juga ya, Pak. Mungkin pembangunannya agak sedikit terganggu. Dananya tidak sedikit. Mungkin kita bisa dapat kereta hibah dari negara lain begitu karena hubungan baik dengan negara lain. Tapi relnya itu yang lebih mahal pembangunannya dan butuh proses yang tidak sebentar. Ini ruang instalasi listrik ya. Jadi tentu Lawang Sewu sudah memiliki arus listrik yang besar sebenarnya. Ini juga peninggalan juga, Mas? Ya, yang itu di depan kita. Kalau yang kami ini kan baru kebutuhan saat ini ya. Karena kalau normal tidak pandemi sebenarnya kita punya jam operasional sampai jam 9 malam. Ya. Sementara kita baru sampai jam 5. Di sebelah kiri. Ini sama sisi selasa dengan pintu-pintunya. Pintunya ini masih asli. Itu kayu apa ya, Mas? Kayu jati. Jati. Kualitas ya, grade A. Jadi agak beda dengan kayu jati yang lain. Ini kita bisa lihat dari selatnya yang tajam. Jati itu sama-sama jati ternyata beda gitu. Iya. Sama-sama tua saja beda, apalagi ada yang muda gitu. Sama-sama tua aja ini dipilih dari daerah yang tanahnya gersang. Jadi semakin gersang, semakin kering, semakin bagus, semakin awet juga. Gitu. Ini masuk
Ini area museum, tentu ini bekas ruang kerja yang kita telah beri ruang museum untuk display saat ini. Beberapa foto-foto arsip kereta api yang termasuk ini ada stasiun Manggarai Jakarta dulu Pak. Kondisinya stasiun itu yang membuat kata orang zaman dulu ada cerita kereta api suaranya ojo jajan karena ternyata banyak pedagang jajan di sana. Oh gitu. Gitu ya. Oh iya. Ya mungkin barangkali pernah dengar seperti itu.